Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Christine Liman. Baru-baru ini banyak yang mencari tahu tentang apa itu produk syariah dan bagaimana cara kerjanya, dan saya merasa ingin membahasnya dalam satu episode untuk kita semua. Mari kita bahas the beauty of syariah. Berikut adalah konsep asuransi menurut syariah. Tujuan penerapan syariah adalah yang pertama, ketentuan agar manusia bahagia. Ini prinsip yang sangat indah sekali ya teman-teman setelah saya pelajari ya. Syariah bertujuan untuk memenuhi seluruh tingkatan atau hierarki dari kebutuhan hidup manusia agar manusia dan seluruh masyarakatnya dapat hidup bahagia secara adil dengan ikhlas. Dan yang kedua, tingkatan-tingkatan tersebut dimulai dari tingkat pertama, yaitu mencari dan menjaga harta, yaitu mencari rezeki dan mengembangkan harta. Tingkat kedua, menjaga kelangsungan keturunan agar orang tua dan anak bisa hidup dengan layak dan bahagia. Tingkat ketiga, menjaga akal, kecerdasan, pengetahuan untuk menciptakan manfaat secara adil bagi masyarakat. Tingkat keempat yaitu menjaga kehidupan untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Tingkat lima, menjaga keimanan karena manusia diciptakan untuk menjadi abdi Allah. Nah, berikut pemahaman konsep asuransi syariah. Pemahaman konsep asuransinya terlebih dahulu ya. Asuransi syariah itu pemahamannya adalah bukan memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu musibah, dalam hal ini sakit, kecelakaan, meninggal, dan lain-lain, tetapi memberikan perlindungan terhadap sebagian dampak negatif dari suatu musibah. Misalnya, biaya pengobatan dari rumah sakit, kehilangan penghasilan karena cacat, kehilangan pemberi nafkah karena yang bersangkutan meninggal dunia, dan lain-lain. Musibah adalah takdir atau ketetapan Tuhan yang tidak bisa dicegah, tetapi manusia wajib berupaya untuk menghindari musibah dan mengurangi dampak negatif dari musibah. Hibah untuk menolong seseorang one on one tidak bisa diambil kembali. Pertolongan dari hibah dana tabaru untuk saling tolong-menolong bila mengalami musibah atau sesuai kesepakatan adalah halal. Mengenai kepesertaan, konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah adalah antara pihak yang mampu menolong dan bukan yang sudah harus mendapat pertolongan karena sudah terkena musibah, misalnya sudah menderita sakit dan lain-lain. Kontribusi adalah besaran dana yang dibayarkan oleh peserta sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan faktor resiko dan besaran santunan asuransi yang bersangkutan. Nah, berikut perencanaan keuangan syariah. Tujuan syariah menunjukkan bahwa harta adalah sarana yang diperlukan untuk menjaga keturunan, akal kehidupan, dan akhirnya menjaga keimanan. Harta diperoleh dari rezeki yang diberikan kepada manusia. Pada setiap rezeki yang diperoleh, terdapat hak orang lain, hak masa susah, hak masa kini, hak masa depan, dan hak masyarakat. Ini indah sekali ya konsepnya ya. Dan diperlukan kemampuan dan kemauan untuk mengatur atau alokasi dari rezeki yang diperoleh untuk memenuhi kelima hak tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini ya, hak orang lain, hak masa kini, hak masa susah, hak masa depan, dan hak masyarakat. Nah, berikut adalah perencanaan keuangan syariah. Manusia ditakdirkan untuk mengalami masa susah dan berharap untuk hidup sejahtera di masa depan. Untuk itu manusia harus dapat membatasi pemenuhan kebutuhan pada masa kini dan mengalokasikan sebagian dari rezeki yang diperolehnya untuk masa susah dan masa depan. Takdir dan pertolongan ditentukan oleh Tuhan, tetapi Tuhan hanya akan memberikan pertolongan kepada orang yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menolong dirinya sendiri. Nah, hak masa susah. Dana darurat dan pelindungan untuk menghadapi resiko musibah seperti kehilangan kesempatan untuk bekerja atau berusaha, tidak bisa bekerja atau berusaha, malah harus mengeluarkan biaya karena sakit atau cacat. Tidak bisa lagi memberikan nafkah untuk keluarga karena meninggal dunia atau cacat. Sementara hak masa depan adalah masa di mana kemampuan untuk mendapat penghasilan sudah menurun, maka diperlukan satu, sumber penghasilan pasif, yang kedua, santunan untuk membayar biaya kesehatan khususnya sakit kritis, yang ketiga, kemampuan untuk tetap aktif dan mempunyai penghasilan, dan keempat, kemampuan untuk memberikan warisan. Beda asuransi dengan tabungan dan investasi. Ini sering sekali ditanyakan ya teman-teman. Nah, berikut kita akan ulas. Asuransi adalah pelindungan terhadap sebagian dampak dari musibah. Bila tidak terjadi musibah, maka tidak ada santunan atau manfaat. Santunan tidak dirancang untuk menanggulangi semua dampak dari musibah. Tujuan keuangan adalah mempersiapkan sejumlah dana untuk digunakan pada tujuan tertentu di masa depan, terlepas ada musibah ataupun tidak. Tabungan fokus pada penghimpunan dana dengan menjaga nilainya. Investasi fokus pada peningkatan nilai dengan mengambil suatu resiko.
Nah, ini ada definisi untuk dana pendidikan, dana pensiun ya teman-teman. Pemenuhan kebutuhan dana sangat tergantung pada kemampuan menghimpun dana dan pengelolaan. Musibah dapat mengganggu kemampuan menghimpun dana. Asuransi hanya bisa mengurangi dampak dari musibah. Perlu kemampuan mengatur pencairan dana agar tersedia pada waktunya. Ya, dan untuk warisan, penyediaan dana warisan tidak boleh mengganggu pengadaan dana untuk hidup di hari tua. Warisan terbaik adalah akhlak, ilmu, dan nama baik. Warisan material sebaiknya diberikan setelah pemberi waris meninggal. Asuransi jiwa sangat tepat. Warisan tambahan berupa amal jariah, wakaf, atau lainnya. Nah, prinsip dasarnya seperti ini ya. Ini adalah istilah-istilah yang nanti kita akan dapatkan di proposal produk syariah. Prinsip dasar, peserta bukan membeli perlindungan dari perusahaan asuransi, tetapi saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta dengan mengadakan perjanjian tolong-menolong atau tabaru. Premi versus kontribusi. Peserta bukan membayar premi ke perusahaan asuransi, tetapi memberi kontribusi di mana terdapat satu, hibah iuran tabaru ke dana tolong-menolong atau dana tabaru. Dua, imbalan atau ujroh untuk perusahaan asuransi sebagai pengelola. Nah, pemahaman santunan sendiri atau manfaat bukan dibayar dari dana perusahaan asuransi, tetapi dibayar dari dana tolong-menolong atau dana tabaru yang dikelola perusahaan asuransi. Nah, peran perusahaan di mana? Peran perusahaan adalah seperti ini. Perusahaan menjadi wakil dari para peserta untuk dan atas nama para peserta melakukan kegiatan pengelolaan program asuransi syariah yang meliputi menghitung besaran kontribusi berdasarkan tingkat resiko dan pelindungan besaran santunan yang diterima. Mengelola investasi, dana tolong-menolong atau dana tabaru untuk optimalisasi manfaat bagi peserta. Yang ketiga, akuisisi peserta untuk menambah peserta dan memelihara penerimaan kontribusi dari seluruh peserta. Yang keempat, mengelola resiko. Bila resiko yang terjadi lebih besar dari perhitungan underwriting, perusahaan memberikan dana talangan. Nah, ada administrasi di sini teman-teman yang tercakup di dalamnya adalah penerimaan, kewajiban, dan pembayaran santunan. Pada asuransi syariah, perusahaan menjadi wakil dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi dana peserta untuk produk asuransi unit link dan saldo tabungan untuk produk asuransi tradisional. Bagaimanakah skema dasar asuransi syariah? Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, saling tolong-menolong dan saling melindungi dengan menghibahkan iuran tabaru. Ya, yang kedua, ya kontribusi terdiri dari hibah iuran tabaru, lalu ada imbalan untuk perusahaan atau ujroh, dana investasi peserta. Yang ketiga, manfaat atau santunan pelindungan diperoleh dari dana tolong-menolong. Yang keempat, optimalisasi manfaat dana tolong-menolong dengan pengelolaan investasi dan manajemen resiko yang baik. Dana talangan dari perusahaan disiapkan apabila terjadi ketidakcukupan dana tolong-menolong. Yang kelima, perusahaan berperan sebagai pengelola program asuransi syariah sebagai wakil para peserta dengan mendapat imbalan atau ujroh. Demikian konsep-konsep tentang asuransi syariah. Sebenarnya indah sekali karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan sedekah dan gotong royong dengan sesama peserta mengumpulkan kontribusi untuk membantu mereka yang terkena musibah. Demikian teman-teman konsep dan pemahaman tentang asuransi syariah. Dan sebagai bonus, saya akan membahas satu proposal, bedah proposal dari sebuah produk tradisional yang bernama Alisyah Aman. Produk ini adalah produk syariah tradisional, manfaat meninggal, dan santunan uang tunai sakit kritis. Mari kita lihat bersama. Oke, jadi berikut ini adalah proposalnya teman-teman ya. Produknya bernama Alisyah Aman. Adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala dengan manfaat perlindungan jiwa dan penyakit kritis serta tabungan. Nah, di sini saya mengambil masa pembayaran kontribusinya selama 10 tahun. Jadi ini bisa 5, 10, 15 atau 20 tahun, ya. Cara pembayaran kontribusinya tahunan dan kita pilih santunan asuransinya sebesar 1 miliar rupiah, ya. Dan ini saya ambil nama ayah saya yang keluarga dengan usia 30 tahun. Mari kita lihat berapa sih kontribusi yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan manfaat 1 miliar ini dan apa aja manfaat detail-detailnya. Teman-teman bisa lihat di sini pembayarannya adalah secara tahunan dengan total kontribusi 46.200.000 per tahun. Cukup murah untuk masa pembayaran 10 tahun dan manfaat yang didapatkan adalah pertama manfaat meninggal dunia.
Keluarnya itu adalah 200% santunan asuransi akan dibayarkan jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan sebelum mencapai usia 86 tahun. Polis akan berakhir setelah pembayaran manfaat ini. Jadi teman-teman, tadi besaran manfaat yang diambil adalah 1 miliar, tapi jika meninggal dunia yang cair adalah 2 miliar rupiah ditambah dengan saldo tabungan yang terbentuk. Ya, lalu ada tambahan lagi di sini. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, maka dapat tambahan 100% santunan asuransi atau total 300% santunan asuransi jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan. Jadi 3 miliar ditambah dengan saldo tabungan. Lalu tambahan 200% santunan asuransi, total 400 santunan asuransi jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum. Termasuk di sini adalah bus, pesawat terbang, kereta, itu adalah transportasi umum. Besaran santunannya adalah 4 miliar ditambah dengan saldo tabungan ya teman-teman. Lalu tambahan 300% santunan asuransi atau total 500% santunan asuransi jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan selama menjalankan ibadah resmi atau ibadah umroh, 5 miliar ya teman-teman. Manfaat ini akan dibayarkan jika kematian terjadi dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal kecelakaan dan pelindungan asuransi berlaku hingga ulang tahun polis yang terdekat dengan usia pihak yang diasuransikan 70 tahun. Nah, besaran maksimal pembayaran manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan ini per pihak yang diasuransikan diakumulasikan dengan seluruh polis aktif lain yang dimiliki pihak yang diasuransikan di kami. Lalu selain itu ada manfaat penyakit kritis, yaitu besarnya sebesar 100% santunan asuransi akan dibayarkan jika pihak yang diasuransikan didiagnosa dari 77 penyakit kritis sebelum mencapai usia 86 tahun tanpa mengurangi manfaat meninggal dunia, dan polis tetap aktif sepanjang peserta membayar kontribusi. Jadi dapatnya 1 miliar ya. Lalu manfaat akhir kontrak ya, saldo tabungan dibayarkan apabila pihak yang diasuransikan masih hidup pada tanggal akhir asuransi. Besar saldo tabungan ini tidak dijamin. Nah, manfaat untuk pihak yang diasuransikan berusia di bawah 5 tahun adalah seperti berikut. Khusus yang masih berusia di bawah 5 tahun, maka manfaat meninggal mengikuti ketentuan sebagai berikut. Di bawah 1 tahun 20%, 2 tahun itu 40%, 3 tahun itu 60%, 4 tahun itu 80%, dan di atas 5 tahun itu adalah 100% ya. Nah, kita lihat adalah ini adalah jenis produk individu tradisional ya teman-teman ya, tradisional. Usia masuknya adalah 1 bulan sampai 70 tahun, lalu manfaat meninggal dunianya 1 bulan sampai 69 tahun ya, untuk manfaat meninggal dunianya ya. Lalu pesertanya adalah 18 tahun sampai tidak ada maksimum ya. Nah, masa asuransi untuk meninggal dunia dan penyakit kritis itu sampai dengan usia 86 tahun. Masa asuransi untuk kecelakaan sampai dengan 60 tahun. Masa pembayaran kontribusi bisa dipilih antara 5, 10, 15, dan 20 atau sama dengan masa asuransi. Nah, cara pembayaran kontribusi bisa dipilih berdasarkan tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Nah, kalau bayar tahunan itu lebih murah, bayar bulanan itu lebih mahal. Mata uangnya adalah rupiah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kontribusi tahunannya itu adalah tadi 46,2 juta ya, kita ambil masa pembayaran selama 10 tahun fix ya. Dan di sini kita lihat total yang disetor itu adalah hanya 462 juta dan masih ada saldo tabungannya ya teman-teman. Tapi 462 juta ini bisa mendapatkan manfaat besar sekali, 1 miliar ya. Dan jika meninggal bukan karena kecelakaan itu 2 miliar. Kalau meninggal dunia akibat kecelakaan 3 miliar. Meninggal di transportasi umum 4 miliar. Meninggal karena ibadah haji resmi atau umroh itu 5 miliar. Jadi berlipat-lipat besarnya. Dan ini luar biasa ya, manfaatnya besar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman.
Nah, ini adalah daftar 77 penyakit kritis yang ditanggung. Teman-teman bisa baca di sini ya, dan bisa mendapatkan proposal ini dengan menghubungi saya di nomor di bawah ini ya teman-teman ya. Serangan jantung pertama, operasi jantung koroner, penyakit jantung koroner lain yang serius, operasi katup jantung, operasi pembuluh aorta, pulmonary arterial hypertension primer dan seterusnya, sampai dengan yang 77 demam denggi berdarah parah pada kondisi anak sampai dengan usia 18 tahun. Jadi ini semua termasuk dalam kondisi 77 penyakit kritis yang ditanggung. Ya, jika kena sakit kritis akan cair 1 miliar, dan jika meninggal itu akan cair 2 miliar jika bukan karena kecelakaan ya. Dan jika sudah cair penyakit kritis, ini manfaat meninggalnya tidak berkurang ya, tetap akan bisa cair ketika meninggal nanti. Nah, ini poin yang teman-teman perlu tahu, yaitu pengecualian. Pengecualiannya di poin apa saja? Yang pertama seperti ini, melakukan tindakan bunuh diri atau pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan ya. Terus perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan jika pihak yang diasuransikan meninggal akibat kecelakaan sebagai akibat langsung dari keterlibatannya dalam perkelahian tanding. Kecuali jika itu merupakan tindakan membela diri, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik, mental ataupun tidak. Lalu tindakan kriminal tentu saja tidak akan ditanggung. Kecelakaan pesawat udara di mana pihak yang diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut jadwal penerbangannya tidak tetap ya, atau pekerjaan atau profesi yang beresiko dari pihak yang diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan profesi lain dengan resiko tinggi, kecuali jika kontribusi resikonya telah dibayar. Yang kelima, olahraga atau hobi pihak yang diasuransikan mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya atau resiko, kecuali jika kontribusi resikonya telah dibayar. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, pihak yang diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol, pengaruh narkotika atau obat terlarang. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka perusahaan akan mengakhiri polis dan hanya akan mengembalikan saldo tabungan apabila ada, dengan sebelumnya memperhitungkan ujroh dan kewajiban lain dari yang tertunggak. Nah, manfaat penyakit kritis tidak akan dibayarkan jika segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan secara sengaja, ya, seperti misalnya bunuh diri. Lalu penyakit yang disebabkan langsung ataupun tidak langsung oleh AIDS, atau HIV, kecuali ditanggung dalam polis ini. Segala penyakit bawaan sejak lahir, segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum polis berlaku atau kita namakan pre-existing condition, ya, atau berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika atau alkohol. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi penyakit kritis terjadi dalam waktu 80 hari sejak tanggal polis berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana cara mengajukan klaim meninggalnya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Cara mengajukan klaim meninggal dunia atau penyakit kritis adalah sebagai berikut. Wajib tentu saja melengkapi berkas-berkas seperti polis asli, ya, lalu surat keterangan meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang, formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap, surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian pihak yang diasuransikan, surat keterangan dari polisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar atau karena kecelakaan, lalu tanda bukti identitas diri yang sah dari pihak yang diasuransikan, penerima manfaat dan peserta, dan dokumen lain jika diperlukan. Ketentuan kedua, penerima manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya pihak yang diasuransikan tidak lebih dari 60 hari kalender sejak terjadinya tanggal meninggal. Mohon dicatat ya, terutama teman-teman yang berada di luar kota atau di luar negeri. Lalu pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain polis asli, formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, tanda bukti identitas diri yang sah dari pihak
dan pihak yang diasuransikan masih berlaku ya. Lalu surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali, fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan pihak yang diasuransikan, formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik, formulir pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening serta bukti-bukti lain yang diperlukan. Lalu diperlukan pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib disampaikan kepada perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak diagnosis penyakit kritisnya ditegakkan. Pembayaran klaim, manfaat meninggal dan payer akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan pendukung lengkap diterima dengan benar dan klaim disetujui ya. Penyajian dari proposal Ali Shah Aman yaitu asuransi syariah tradisional. Jika teman-teman membutuhkan customize ya atau custom dari proposal yang disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir teman-teman, silakan hubungi saya di nomor di bawah ini. Saya akan buatkan proposal buat teman-teman semua dan kita bisa diskusikan untuk program syariah yang cocok buat teman-teman semua. Saya Kristi Liman, sampai jumpa di video berikutnya.